Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leong Sin. Saya dari kelas KPI 7A yang kali ini, dan pada kesempatan ini di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen penerbitan pers. Jadi saya sebelum memasuk poin utama ini, yaitu manajemen penerbitan pers, saya sekilas ingin mengulang agar kita tidak salah persepsi tentang lembaga pers. Jadi lembaga pers ini merupakan sebuah lembaga ataupun instansi yang di dalamnya itu tergabung para jurnalis, wartawan, kemudian para editor juga, yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan mendapatkan sumber informasi juga, kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat. Cara penyampaiannya pun bermacam-macam dan berbeda-beda. Kalau di media cetak itu ada juga, kemudian di media elektronik seperti televisi, dan juga di bidang internet yaitu media-media online, itu juga sebuah lembaga pers yang tujuannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi, baik itu hiburan ataupun peristiwa aktual lainnya, itu disampaikan kepada masyarakat. Jadi informasi itu diambil dari masyarakat, kemudian dikelola dan kemudian disampaikan lagi kepada masyarakat. Itu adalah sebuah lembaga pers. Kemudian ternyata setelah kita pelajari bersama-sama bahwa lembaga pers itu bukan hanya untuk menyampaikan sebuah informasi saja, tetapi ada profit ataupun sebuah keuntungan yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi sekarang, bukan hanya sekarang ya, mungkin dari zaman-zaman dahulu sebelum adanya zaman globalisasi ini, bahwa media pers itu juga dijadikan sebuah bahan bisnis ataupun alat untuk berbisnis, yang tujuannya adalah untuk mencari profit dan ataupun keuntungan. Itu adalah poin awalnya. Ternyata bahwa lembaga pers itu bukan hanya menyampaikan sebuah informasi saja, tetapi juga bisa mendapatkan keuntungan dari informasi yang media itu sampaikan. Dan memang terbukti teman-teman, bahwa media itu sekarang lebih banyak untuk menyampaikan lebih banyak mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Itu sudah banyak sekali terbukti di media-media Indonesia sekarang. Ternyatanya banyak video-video ataupun berita-berita yang tidak sesuai ataupun tidak ada fakta, kemudian tidak memenuhi unsur 5W+1H, kemudian itu disampaikan kepada halayak, dan ini menjadi konsumsi masyarakat yang memang itu sangat dibutuhkan, tetapi banyak sekali nilai-nilai ataupun etika-etika dari sebuah pers ataupun undang-undang pers itu tidak ditaati oleh para media saat ini, karena mereka itu lebih banyak mementingkan profit, keuntungan, ketimbang informasi yang benar-benar fakta, itu eh, kenyataan yang terjadi di lapangan. Kemudian teman-teman, menurut leksikon, komunikasi ditinjau dari segi kelembagaan merupakan kependekatan dari istilah persurat kabaran, yaitu suatu lembaga yang mengelola informasi terdiri dari fakta dan opini. Itu maksud saya di awal tadi teman-teman sudah saya jelaskan, bahwa komunikasi ditinjau dari lembaga itu tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta dan opini, kemudian dikonsumsi publik. Itulah yang dimaksud dengan komunikasi kelembagaan. Di era globalisasi ini, mau tidak mau kita harus bersaing dengan media-media lainnya, baik itu sekarang, kalau menurut saya, bahwa media itu sudah banyak sekali, baik dari media online, media cetak, ataupun eh, lembaga pers lainnya, itu sudah banyak sekali di Indonesia. Tetapi kekurangannya adalah memang yaitu di bidang
isi ataupun pesan yang disampaikan oleh lembaga tersebut. Itu yang menurut saya sudah banyak berkurang sekali kuantitasnya daripada kualitas. Itu yang terjadi dengan media pada saat ini, teman-teman. Sekarang itu kan lembaga pers yang ada di Indonesia ini sudah banyak sekali, dan apalagi di zaman era globalisasi ini bukan hanya melalui televisi masyarakat melihat sebuah informasi yang disampaikan, tetapi melalui gadget juga ataupun sosial media. Itu semuanya banyak sekali persaingan. Mau tidak mau media pers tersebut harus mencari cara, harus memanajemen sedemikian rupa agar banyak viewers ataupun penonton yang stay di sebuah lembaga pers tersebut. Maka banyak sekali media saat ini yang tidak mengunggulkan informasi-informasi yang benar-benar real atau fakta, karena tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan penonton. Dan untuk itu semua, bahwa pengusaha penerbitan pers perlu memperhatikan 4 hal ini. 4 hal ini harus diperhatikan untuk penerbitan pers. Yang pertama adalah keinginan customer atau pembaca. Yang kedua, kecenderungan perubahan sosial. Yang ketiga, kiat-kiat kompetitor. Yang keempat, mengamati perubahan teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Jadi 4 hal ini harus diperhatikan oleh semua lembaga pers agar penerbitannya itu benar-benar bisa sampai kepada masyarakat. Dalam artian banyak masyarakat yang menginginkan atau membutuhkan informasi yang dikeluarkan ataupun yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Itu tujuannya. Kemudian manajemen yang sehat. Nah, di sini ternyata ada juga manajemen yang tidak sehat ataupun manajemen yang benar-benar di awal saya bilang bahwa ingin meningkatkan kuantitas ketimbang kualitasnya. Maka untuk mendapatkan sebuah manajemen yang sehat, maka kita harus memperhatikan 4 hal juga, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah peluang usaha. Yang kedua, kemampuan sumber daya manusia. Yang ketiga, perhitungan modal. Yang keempat, unsur-unsur depresiasi lain di perusahaan. Maka 4 hal ini harus kita pertimbangkan agar kita suatu saat nanti apabila memiliki sebuah lembaga pers, kita bisa mempertimbangkan 4 hal ini untuk mendapatkan manajemen yang sehat, yang mampu bersaing di tengah-tengah globalisasi ini, namun kita tidak akan meninggalkan sebuah informasi yang benar-benar fakta dan faktual. Mungkin sekian saja, teman-teman, untuk pembahasan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.